I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lulun Krisanti Tandawana, NPM 9221 1402 111024. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas taksonomi tumbuhan. Dosen pengampu Ibu Nining Kasimudin, SPD, MPD. Materi 1. Menjelaskan macam-macam kunci identifikasi atau kunci determinasi. 2. Membuat kunci identifikasi. 3. Metode identifikasi tumbuhan. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali tumbuhan atau hewan dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup yang berisi deskripsi ciri-ciri tumbuhan atau hewan yang disajikan dengan karakter berlawanan, terdiri dari sederetan pernyataan dan terdiri dari 2 baris dengan ciri yang berlawanan. Macam-macam kunci determinasi. 1. Kunci perbandingan. 2. Kunci analisis. 1. Kunci perbandingan. Dalam kunci perbandingan, maka semua takson tumbuhan yang dicakup dan segala ciri utamanya dicantumkan, dan yang termasuk kunci perbandingan antara lain: A. Tabel. Kunci perbandingan berbentuk tabel memuat lajur dan kolom yang berisi sifat dan ciri yang dipunyai dalam lajur atau kolom lain, serta ada tidaknya sifat dan ciri yang dimiliki oleh takson-takson tersebut. B. Kartu berlubang. Kartu berlubang mempunyai 1 kartu takson, serta sejumlah kartu ciri-ciri. Setiap ciri mempunyai kartu sendiri-sendiri, dan kartu itu memuat lingkaran-lingkaran kecil dan letaknya seperti kartu takson manusia. C. Kunci Linhouse. Kunci Linhouse digunakan untuk mengatasi kunci tabel atau kunci berlubang, karena kesulitan dalam menerbitkan dan menyimpan dalam perpustakaan. Pada dasarnya memuat sifat, ciri, dan nomor takson. 2. Kunci analisis. Bentuk ini merupakan yang paling umum dipakai dalam pustaka. Kunci analisis sering disebut kunci dikotomi. Kunci determinasi dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan cara penempatan bait-baitnya, yaitu: A. Kunci determinasi bertakik. Pada kunci determinasi bertakik, penuntun-penuntun yang sebait ditakikan pada tempat tertentu dari pinggir atau menjarak pada jarak tertentu dari pinggir, tapi letaknya berjauhan. B. Kunci paralel. Berbeda dengan kunci bertakik, penuntun-penuntun kunci paralel yang sebait ditempatkan secara berurutan dan semua baitnya disusun seperti gurindam atau sajak. Membuat kunci identifikasi. Untuk membuat kunci identifikasi atau kunci determinasi, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kamu lakukan, yaitu: 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. 2. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. 3. Deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. 4. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. 5. Setiap kuplet diberi nomor. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. 7. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau bersifat relatif dalam kuplet. Metode identifikasi tumbuhan. 1. Identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh ilmu pengetahuan. Manusia sebagian besar bergantung pada tumbuhan. Tentulah sejak dahulu kala manusia telah melakukan pengenalan tumbuhan, dan semakin banyak yang ia kenal, semakin dirasakan pula perlunya untuk mengadakan penggolongan atau klasifikasinya. Identifikasi tumbuhan selalu didasarkan atas spesimen atau bahan yang real, baik spesimen yang masih hidup maupun yang telah diawetkan, biasanya dengan cara dikeringkan atau dalam bejana yang berisi cairan pengawet, misalnya alkohol dan formalin. 2. Identifikasi tumbuhan yang telah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Untuk identifikasi tumbuhan yang tidak kita kenal, tetapi dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan, pada waktu ini tersedia beberapa sarana, antara lain:
A. Menanyakan identitas tumbuhan yang tidak kita kenal kepada seorang yang kita anggap ahli dan kita perkirakan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan kita. B. Mencocokkan dengan spesimen herbarium yang telah diidentifikasikan. C. Mencocokkan dengan candra dan gambar-gambar yang ada dalam buku-buku flora atau monografi. D. Penggunaan kunci identifikasi dalam identifikasi tumbuhan. E. Penggunaan lembar identifikasi jenis atau yaitu sebuah gambar suatu jenis tumbuhan yang disertai dengan nama dan klasifikasi jenis yang bersangkutan. Contoh identifikasi tumbuhan. Nama tumbuhan, tumbuhan bandotan. Nama ilmiah, Ageratum chonizoides. Ageratum chonizoides. Klasifikasi kingdom, plantae atau tumbuhan. Superdivisi, spermatophyta atau menghasilkan biji. Divisi, Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas, Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Subkelas, Asteridae. Ordo, Asterales. Famili, Asteraceae. Genus, Ageratum. Spesies, Ageratum chonizoides. Ageratum chonizoides. Ciri khas, batang bulat, tegak, hingga 90 cm, berbulu, bercabang, berumur semusim, luas batang dan bagian yang berbulu, daun berhadapan, bulat telur, segitiga hingga bulat telur atau belah ketupat hingga bulat telur, ujung lancip, tepi daun bergerigi, bunga berbentuk bongkol, mengelompokkan berwarna putih sampai keunguan, berkembang biak dengan biji. Tumbuh di tempat terbuka atau agak terlindung. Sebaran habitat. Tumbuhan ini menyebar luas di seluruh wilayah tropika, bukan hingga subtropika. Didatangkan ke Jawa sebelum 1860. Ini adalah gambar atau bentuk tumbuhan bandotan yang memiliki nama ilmiah Ageratum chonizoides.